Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu wa na'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibari wa na'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat tanggal 3 Januari 2025, bertepatan juga dengan 3 Rajab 1446 Hijriah. Kita berada di tahun baru 2025 Meskipun tidak ada syariat yang mengajarkan memperingati tahun baru, tetapi dari segi perputaran waktu bagi kita adalah sebuah kesyukuran bisa terus hidup menikmati dunia ini, dan kita belum dijemput oleh Tuhan untuk berada di alam lain, alam barzakh, sehingga kita bisa menikmati tahun baru di 2025 ini. 20 tahun lagi itu nanti namanya Indonesia emas karena. Jadi mungkin kada sampat pang kita kira-kira. Indonesia emas ya. Jadi macam-macam orang menamai waktu itu ya. Dahulu orang menyebutnya misalnya tahun 2024 tahun kerbau. Walaupun kalau kita tanya ke Sungai Miai itu tahunnya tahun kambing, ya. Karena banyak kambing di situ kan. Tahun apa nih Mi? Tahun ini tahun kambing. Mana kambingnya? Itu di sini seberangan Sigit ada, Sigit An-Nur kan banyak kambing situ. Nah jadi ulun ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan soal waktu pada subuh hari ini. Anggaplah ini ceramah tahun baru ya. Nah, ini ceramah tahun baru. Jadi dulu ya manusia itu memiliki banyak legenda ya, atau takhayul, khurafat, atau disebut dalam istilah ilmu pengetahuan namanya mitos. Mitos itu kepercayaan yang dipercayai begitu saja tanpa ada protes ya. Dan kadang-kadang tidak masuk akal. Tetapi mitos ini juga memiliki peran untuk menetapkan nilai-nilai yang dianggap penting dalam membangun kehidupan. Jadi jangan dikira takhayul, khurafat, legenda, mitos itu tidak memiliki fungsi, ada fungsinya. Mungkin yang paling sederhana di masyarakat itu banyak namanya pamali. Nah, pamali itu mitos. Nah, jangan berjalanan hari Sanja karena di situ setan banyak, nanti bisa kesetanan. Nah, siapa setannya? Nang berjalanan tadi bang. Karena kan ada sembahyang maghrib kan. Jadi ini mitos tetapi punya nilai edukasi, punya nilai pendidikan.
jangan duduk di Muara Lawang, nah, pemalik. Nah, karena memang lawang orang Bahari itu halus, lawangnya halus, jadi orang lalu lalang melewati pintu itu susah, sehingga untuk menegur anak jangan duduk di pintu. Nah, maka nyaman duduk di pintu nih, karena pintu di kampung itu pelatarannya itu ya ada watun kan, pelatarannya itu berendah, jadi bejuntai. Nah, duduk bejuntai. Nah, itu kada diberiakan di orang kampung Bahari kan. Orang yang hamil jangan makan pisang kembar, kira anaknya kembar. Memang pisang kembar ini kan diskon 50%, satu tapi dua kan. Jadi mungkin direbutakan orang pisang kembar nih. Berapa tadi makan pisang? Sebiji aja, padahal dua nih. Nah, karena kembar ya. Anak-anak kalau mau kuat main bola itu makanannya karak nasi. Nah, nang tuh ada kau makan lagi. Gigi habis sudah. Sehingga kalau kada dimakan ini nanti mubazir. Nah, awas nanti anak-anak kalau makan kaki ayam, nah, itu nanti waktu baungsung pengantin menggetar, karena betis ayam itu menggetar. Ya, nang tuha tadi penghandak masalahnya. Makan hati ayam itu pembebal. Nah, ini pembebal. Jangan terlalu banyak makan iwak, cacingan. Oh, macam-macam di kampung ini. Nah, itu namanya mitos namanya. Sebahagian itu memiliki fungsi pendidikan, tetapi tidak selesai pendidikan dengan mitos ini, karena menyisakan banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang tidak membawa kepada pencerahan dan kecerdasan. Nah, begitu pula lah terkait dengan waktu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca sejarah tentang 7 hari, 7 hari kan, hari kita ini kan 7, mulai dari Ahad sampai Sabtu, atau mulai dari Senin sampai Ahad, ya terserahlah menghitungnya itu ya. Itu pada mulanya cerita 7 hari itu adalah dari mitos atau kepercayaan orang-orang Yunani kuno Bahari, katakanlah manusia-manusia Bahari, primitif Bahari, tentang adanya bintang-bintang. Bintang yang paling besar namanya matahari, bintang yang berikutnya bulan, yang berikutnya Mars, berikutnya Merkurius, berikutnya Jupiter, berikutnya Venus, berikutnya Saturnus. Ini bintang sudah diketahui oleh masyarakat primitif Bahari. Kadang-kadang terkait dengan soal arah mata angin. Jadi orang kampung dulu Bahari ya, untuk melakukan perjalanan di malam hari mereka melihat bintang. Ini arahnya kemana? Utara, selatan, timur, barat, barat daya, timur laut, tenggara. Itu menggunakan bintang. Kemudian juga terkait dengan pertanian. Masyarakat petani memahami, oh kalau bintang ini muncul, wah ini berarti saatnya untuk menanam. Kalau bintang ini muncul berarti saatnya untuk istirahat dan lain-lain. Maka konsep 7 hari itu dimulai dengan bintang-bintang ini. Nah, oleh karena itu ketika kita masuk ke dalam Al-Quran, Al-Quran itu ada yang menyebut 6 hari, ada 7 hari, ada 8 hari ya. Jadi relatif sekali. Dalam surah Alif Lam Tanzil, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam, 6 hari. Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya dalam 6 hari. Tidak ada hari ke-7. Tapi ketika Allah berbicara tentang azab kepada umat Nabi Lut, itu dikatakan sab'a layalin wa samaniyata ayyamin khusuma. 7 malam
8 hari. Nah, jadi hari itu pada mulanya tidak terlalu jelas berapa, tapi melalui konsep orang-orang bahari kala dengan konsep bintang, maka muncullah 7. Dan itu tampaknya kemudian diakui oleh Islam, Al-Quran kemudian, dan tradisi masyarakat Arab mengakui tentang konsep hari 7 itu, 7 hari. Nah, maka oleh karena itulah nama-nama hari itu dikaitkan dengan bintang. Hari matahari itu Sunday, sun itu matahari, hari matahari. Karena matahari yang paling besar, maka dianggap hari matahari itu hari pertama. Dan mereka pada waktu itu melihat matahari inilah yang menyebabkan munculnya kehidupan di muka bumi ini. Maka dasar bujur kan, kalau kita menanam kacang panjang diandak di bawah ranjang, kada mau berbuah, karena tidak ada matahari. Tapi kalau kacang panjang ditanam di tanah dengan matahari terbuka, ya nanti melayap berbuah. Ya. Tampaknya semua tanaman, kalau kita menanam padi nih, bagi petani-petani atau yang pernah berpengalaman jadi petani, itu kalau ada rumah tinggi ya, dan di belakangnya ada sawah, pasti yang di samping rumah itu benihnya tuh suburnya luar biasa, tapi kada berbuah. Jadi ujar orang kampung, ini jar kada ingat berbuah. Nah, padahalnya kada ingat berbuah. Padahal kenapa? Mataharinya kada cukup kelindungan rumah. Maka akhirnya hari yang paling agung itu adalah hari matahari, hari Sunday, hari matahari, yang kemudian ini oleh tradisi Kristen diubah menjadi Domingo. Do itu artinya Tuhan, Minggu itu hari Tuhan. Jadi kalau kita menyebut hari Minggu dua kali sebenarnya, hari-hari sebenarnya itu. Nah, ini namanya mitos namanya. Jadi hari dikaitkan dengan matahari, matahari kaitannya dengan Tuhan. Hari kedua itu hari bulan, Monday. Man artinya bulan. Hari bulan, mereka menyembah bulan, ada yang menyembah bulan. Hari ketiga hari Mars. Sunday, Monday, Tuesday, yang sekarang dipakai dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, itu berasal dari mitologi Yunani kuno. Hari ketiga hari Mars, hari keempat hari Merkurius, hari kelima hari Jupiter, hari keenam hari Venus, hari ketujuh hari Saturnus. Saturday itu dari Saturnus. Nah, itulah konsep awal munculnya 7 hari. Nah, lalu datanglah Islam pada abad ke-6 Masehi. Ya, Nabi lahir 571, diangkat jadi Rasul 611. Ya, anggaplah Islam itu datang awal abad ke-7. Ya. Nah, Islam kemudian ingin mengubah mitos ini, bahwa hari-hari itu tidak ada lagi kaitannya dengan soal bintang. Hari itu adalah soal perputaran bumi, satu kali putaran dalam 24 jam. Kemudian dibagi jam kan, jam itu kan datang belakangan, dibagi. Seandainya jam itu diciptakan awalnya itu 1 jam itu adalah 60 menit, maka satu hari itu 12 jam. Tapi kemudian pencipta jam itu membuat angka 12 kali 2, 12 siang, 12 malam, satu kali putaran bumi itu. Nah, oleh karena itulah nanti akan kita lihat di dalam Islam, perputaran bumi ini itu dikaitkan dengan sholat. Ini untuk menghilangkan mitos tadi. Misalnya Isyraq itu kalau dulu kan kata Nabi, hai orang-orang musyrik ya,
hai orang-orang Mekah yang belum beriman, itu matahari terbit itu di antara dua tanduk setan. Di antara dua tanduk setan. Ya, maksud Nabi itu, Nabi ingin menegaskan bahwa mitos-mitos masyarakat jahiliyah yang mereka warisi dari tradisi masyarakat dulu itu tidak benar. Kalau kita menyembah matahari, mataharinya di antara dua tanduk setan. Kata setan itu juga sesuatu yang dibenci dan dihindari oleh masyarakat jahiliyah. Sehingga kalau dipadahkan matahari terbit di antara dua tanduk setan, harapannya apa? Supaya orang-orang musyrik itu ampih menyembah matahari. Masuklah Islam, lalu ada namanya isyrak. Tapi isyrak itu diberi pengantar. Nah, pengantarnya apa? Pengantarnya man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa zakarallaha, kemudian dia berzikir, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Ya, nanti kalau kita masuk ke fikih, ada yang mengatakan terbit itu maksudnya sebijian, ada juga yang mengatakan terbit itu maksudnya ya pokoknya becongol sedikit, naik, itulah terbit. Sehingga ada yang mengatakan jangan sholat isyraq pada saat matahari terbit. Jadi gimana? Dikeatasakan sedikit. Ujar nasaikum, kalau ke atas sedikit itu namanya duha. Ujar nasaikum, isyraq itu kadada yang ada duha. Ini kalau fikih ini behual aja. Kesimpulannya kadada nang sembahyangnya kena. Itu jadi kalau fikih ini ya pasti akan terjadi beda-beda ya. Ya seperti kita berdebat dalam masalah politik tuh ya, tuh banyak fikihnya itu. Jarna Seikung di Banjarbaru ini pemilihan wali kotanya kada sah Jarna Seikung. Jarna Seikung sah aja. Nah, jadi ini apa nih Banjarbaru nih takang lah. Jarna Seikung kita takangakan dulu. Karena ada Mahkamah Konstitusi memberi kata putus, ya itulah fikih namanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Islam datang untuk menghapus takhayul dalam soal hari ini. Pertama dulu nama. Islam kemudian mengajarkan konsepnya juga 7 hari. Jadi di sini Islam sebenarnya mengikuti model konsep zaman Yunani kuno, tapi diubah. Nah, makanya Islam itu sebenarnya adalah agama kesinambungan dan perubahan. Jadi maksudnya agama-agama sebelum Islam, termasuk budaya-budayanya, itu sebahagian diambil, tapi diislamkan. Salah satu yang sampai sekarang kita pakai adalah soal konsep hari 7. Tapi Islam kemudian tidak mengaitkan hari itu dengan bintang. Misalnya hari Sunday, hari matahari, ya untuk praktis saja dibikin oleh Islam, ini namanya Al-Ahad, hari 1. Kalau orang lahir hari Ahad, lalu ngarannya Wahid, Abdul Wahid. Kalau bibinian Wahidah, kadang-kadang ini bidan kalau tapi ngalih. Jadi di kampung itu kan orang mengarani anak ini ada ngaran bidan. Jadi bidan, begitu seorang anak lahir, dalam tradisi masyarakat di pedesaan wajib punya nama. Siapa yang menamai wajib tuh? Bidannya. Ya. Jadi terkenal dengan nama bidan. Supaya apa? Supaya jangan dipanggil gelar. Bila kada dengarannya kena bahaya tuh. Oh si Utih, ya, ini putih awaknya. Nah. Oh si Iting, karena rambutnya keriting. Nah. Oh si Galak, matanya galak. Nah. Oh si Mancung. Nah. Cakainya begitu lahir tuh bisa benar naik ke atas pohon. Oh si Macan, mungkin tapi kada bisa malah. Begitu lahir seperti manusia untuk bisa merangkak ke atas pohon itu memerlukan waktu bertahun-tahun ya. Tidak seperti anak binatang ya. Supaya jangan
dipanggil nama-nama yang aneh-aneh, maka bidan menamai. Siapa ngarannya? Siapa nih ngarannya nih? Wahidah. Oh, kenapa nih? Ya ini hari Ahad di sini. Lahirnya hari Ahad. Nah, oh lahirnya nih malam Ahad. Oh, Lailatun Wahidah ngarannya sih. Nah, Lailatun sih tambahnya. Di kios si Atun kan. Nah, Lailatun. Nah, begitulah orang Bahari. Hari kedua tidak lagi terkait dengan bulan, tapi hari kedua gitu aja, lebih praktis. Hari kedua namanya Isnin, Isnain, Senin. Lahirlah orang laki-laki namanya Isnani, perempuan Isnaniyah ngaranya, atau Saniyah. Siapa ngaranya? Saniyah. Tapi ini lahirnya subuh, ya Saniyah subuh ya, jadi kan ya barang ya lagi sih kan. Lahirnya nih malam, Lailatun Saniyah. Jadi seperti itu dulu itu. Hari ketiga tidak lagi hari Mars, tetapi hari ketiga gitu aja. Namanya Selasa. Asalis yang ketiga, Salasah tiga atau Salasun. Muncullah dalam ejaan kita menjadi Selasa. Hari keempat Rabi'ah, Arba'ah, Rabu. Hari kelima Kamis, asalnya Khamsatun. Di kampung orang masih banyak menyebut hari Kamis itu bukan Kamis, tapi Hamis. Hari apa Cicil Bapak nganti nanti? Hari Hamis, Presiden. Hamis, karena aslinya Khamsah. Nah, 5 hari kan? Lalu ingin juga Islam menggenapkan jadi 7 seperti tradisi Yunani. Apa itu? Ya, ada hari berkumpul namanya Jumu'ah. Ya, Jumat tuh hari ini. Ini Yaumul Jumu'ah. Al-Qur'an menyebut iza nudiya lis-salati mi yaumil Jumu'ah. Hari berkumpul. Tujuannya apa berkumpul? Untuk sholat Jumat. Lalu Islam juga masih menerima konsep hari ke-7, tetapi tidak dikaitkan dengan Saturnus, Saturday, tetapi dikaitkan dengan istirahat, namanya Sabtu. Sabtu itu artinya istirahat. Tapi dalam konsep orang-orang Yahudi, Sabtu itu artinya Tuhan selesai menciptakan alam dan Tuhan istirahat pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu adalah hari istirahatnya Tuhan. Jadi tetap ada mitos dalam agama Yahudi. Kristen nanti mengubah hari peribadatan itu menjadi hari Sabtu dengan nama Domingo. Do artinya Tuhan, Minggu hari Tuhan. Nah, itulah sejarah hari itu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka Al-Quran menyebut juga, misalnya dalam salah satu surah di ujung di juz ke-30 ya, wa ja'alna naumakum subata. Subata, Sabtu, Sabtu itu artinya istirahat. Maka ada orang yang menjadikan istirahat itu maksudnya istirahat bekerja, tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah istirahat. Bahkan dalam ayat Al-Quran ngantuk saja tidak ada Tuhan ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tuhan itu tidak ngantuk apalagi tidur. Itu maksudnya untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak pernah diam. Di dalam surah Ar-Rahman dikatakan bahwa Tuhan itu senantiasa aktif ya. Dalam filsafat dikatakan ada akal aktif, akal fa'al. Akal fa'al itu kadang-kadang dinisbahkan kepada Tuhan. Kulla yaumin huwa fi sya'an, kulla yaumin huwa fi sya'nin, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuhan itu segala sesuatu aktif. Tapi manusia dan Tuhan dalam konsep orang-orang Yahudi itu ada masa istirahat. Maka mereka mungkin menafsirkan Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari
Padahal hari itu adalah 7, maka hari ke-7 mesti dipahami sebagai hari istirahatnya Tuhan. Datang Islam, oh tidak begitu. Tuhan tidak pernah istirahat. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih, dan seterusnya. Dalam ayat yang kita kenal dengan ayatul kursi, karena ada kursinya di situ. Wasi'a kursiyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Maka di tangan Islam selesai soal mitologi atau legenda atau takhayul terkait dengan waktu. Tapi tradisi masyarakat masih sampai sekarang masih ada. Misalnya main mercon pada tahun baru, itu konsepnya menembak dewa-dewa sial yang ingin turun ke bumi, supaya jangan sampai ke bumi, timbak. Itulah mungkin yang terjadi juga bagi masyarakat pedesaan. Pada setiap Ramadan datang muncul meriam bambu. Menembak apa? Menembak setan. Kenapa ditembak? Karena setannya akan mati. Dalam hadis setan hanya diikat, cakanya mati kada ditembak. Jadi supaya mati tembak. Malam hari raya menembaknya habis-habisan karena terakhir. Nah, akhirnya yang menembak nih kada sembahyang Jumat, kada sembahyang raya nih sampai subuh. Saya ingat di kampung orang-orang yang memiliki modal besar, orang sugih, itu menyumbang minyak gas sampai 1 drum 200 liter untuk memberikan dukungan dalam rangka menembak setan. Itu namanya mitos namanya. Nah, jadi mitos ini kepercayaan yang tidak berdasar, walaupun pada awalnya tujuannya mendidik, tapi kemudian menyebabkan masyarakat tidak memiliki kemajuan. Jadi katanya dulu pernah zaman Belanda, ini kisah lah, wallahu alam bujur katanya. Di kampung itu ada pohon besar, dan bila orang lewat di bawah pohon itu garing. Jadi akhirnya orang kampung ini mengatakan di situ ada hantu, ngarannya hantu garing, ngarannya nama buat orang garing kan. Nah, tapi orang Belanda yang sudah rasional berpikir, dia membawa teropong, dia membawa alat laboratorium, dibawa ke sana, diperiksa ada apa di bawah pohon ini, sehingga kalau orang lewat itu garing, lewat garing. Orang kampung kan lalu kemudian mengatari sesajen. Nah, diatari sesajen, ayam panggang, kemudian lakatan lamak manis, intalo bejarang, wah, berabut warik. Warik datang. Akhirnya warik itu pun dianggap sebagai dewa. Pulau Kembang itu masih banyak yang menganggap kampung dewa-dewa. Makanya juga sekarang nama-nama daripada tempat-tempat tertentu itu terkait dengan dewa-dewa, alam roh, Tanjung Dewa, ya karena ada dewanya di situ. Tanjung Dewa, Dewa Amur, lain lagi Dewa Amur. Nah, dibawa oleh orang Belanda teropong. Ternyata setelah diteliti di situ dengan mikroskop, dengan kaca pembesar, oh ternyata banyak binatang-binatang yang sangat kecil berbentuk ulat bulu. Ya, ulat bulu itu kan, tapi kecil, hampir tidak terlihat dengan mata telanjang, yang itu bergelantungan di pohon itu, sehingga orang kalau mendekati pohon itu akhirnya terhirup udara yang bercampur dengan ulat-ulat bulu yang sangat kecil tadi. Dibawa ke laboratorium, ulat bulu itu ternyata membawa penyakit, membawa virus-virus yang sangat berbahaya. Akhirnya orang Belanda membawa semprotan. Nah, dengan pestisida disemprotlah pohon itu, gitu ya. Kemudian dilakukan lagi percobaan lewat sana, ternyata ada lagi yang garing. Nah, itulah mitos dan ilmu. Jadi pada mulanya mitos,
Tapi mitos ini menyebabkan masyarakat tidak pernah maju. Lalu kemudian logos atau ilmu pengetahuan seperti yang dilakukan oleh penjajah tadi, itulah yang menyebabkan kehidupan manusia itu berubah, berkembang dengan baik. Nah, maka oleh karena itu tadi Islam menyelesaikan mitologi waktu ini sholat. Nah, matahari timbul isyraq, timbulnya mulai kelihatan tarang benar, ngarannya duha. Sholat duha, sholat isyraq. Kemudian matahari nampak sekali di atas, namanya zuhur, zahara. Zuhur, zahara artinya nampak, artinya zahir. Nah, lalu muncul dalam bahasa kita lahir, lahir dan batin. Asalnya zahir dan batin. Zahir, zuhur, zahara artinya nampak. Apa yang nampak? Yang nampak matahari yang dulu dipertuhankan dalam sandai hari matahari. Sekarang enggak, itu hanya penanda waktu agar kita ingat kepada Allah, masuk masjid, ambil wudhu, masuk masjid, sholat. Hilang mitosnya, hilang legenda takhayulnya. Matahari kemudian condong ke barat 45 derajat. Itu waktu yang sering dilupakan orang, disebut dengan asar, wal asar, demi waktu yang sering dilupakan orang. Terutama kita angkat 7 mau unjun. Mau unjun nih mah habis asar tuh matuk benar. Jadi kawan sadang-sadang tanggung ya. Sisit terus nih sampai maghrib. Mbak diangkat bakulnya, soalnya buntus bakulnya habis ulihan tadi. Itu. Nah, kemudian tenggelam matahari. Namanya gurub maghrib artinya tenggelam, gurubus syamsi, tenggelam matahari. Tidak ada kaitannya dengan matahari sebagai Tuhan, tetapi kita harus menyadari ini adalah waktu yang berikutnya untuk mengingat Allah, namanya salat maghrib. Dilihat di ufuk barat, cahaya matahari pada saat maghrib masih ada, rona merah di ufuk barat masih ada. Tapi satu ketika nanti rona merah itu hilang, syafaqul ahmar bahasa Arabnya, syapak merah itu hilang, lalu gelap gulita. Salat juga kita, salat isya namanya. Nah, malam hari itu panjang. Anggaplah dari jam 8 sampai jam 4.30, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 setengah. Berarti 8 jam setengah, panjang. Walaupun di situ adalah istirahat, tetapi Islam juga mendorong kita untuk mengisinya di rentang waktu 8,5 jam itu dengan sholat, namanya sholat malam. Nabi memberikan pilihan yang lebih ringan, yaitu di sepertiga akhir malam. Ya mungkin kalau kita kan di akhir daripada sepertiga akhir, karena menjelang subuh. Jadi kalau subuh jam 4.45, ya mungkin jam 4.15 kita sudah bisa bangun langsung bersubuh, salat malam beberapa rakaat, lalu diikuti dengan salat subuh. Jadi semua waktu itu salat. Timbullah fajar, namanya salat fajar. Salat fajar artinya salat subuh, karena terkait dengan fajar. Fajar artinya cahaya matahari sudah kelihatan di timur, mataharinya belum ada tapi cahayanya sudah ada. Disinilah terjadi perbedaan fikih. Nah, fikih pulang nih, ujar nasaikung jam ini, ujar nasaikung lambatnya sedikit. Nah, ya itu fikih. Ujar nasaikung tarangnya fajar belum kelihatan benar, ada pang sudah tarang upih. Nah, lalu muncul ada tarang upih, tarang belambika, tarang benar, tarang. Jadi tarangnya macam-macam konsepnya. Itu menyebabkan nanti perbedaan dalam menentukan awal subuh. Ya itu saya kira semuanya benar aja. Yang ada benar itu yang ada sembahyang subuh sebenarnya.
Ya mending sembahyang subuh. Nah, sampailah matahari terbit, isyraq lagi. Jadi berputar seperti itu hari-hari ini. Teknologi jam sudah memberikan kemudahan kepada kita dengan panduan astronomi untuk menentukan waktu. Kita begitu mudah sekarang menentukan waktu. Kita bisa membayangkan zaman Nabi. Ini sudah subuh kan nih, belumkah? Nah, itu kan harus dilihat ke timur. Ini sudah maghrib kah, belumkah? Susahnya setengah mati karena gelap, mendung. Di kampung lalu orang berpikir, sudahkah berbunyi tantangir? Nah, tantangir itu belalang, jenis belalang yang mengepakkan sayapnya di atas pohon apabila matahari tenggelam. Bila kadab, bila kadab, ini berbunyi nger, itulah jam buka puasa. Tapi kadang-kadang nger ini karena harinya muruk, pukul tengah 6 nger dah. Nah, ujian saya lihat ya, pulang bulu batis, bulu landau. Bila masih jelas saja bulu landau ini, jangan buka dulu. Nah, itu di kampung tuh seperti itu. Kemudian ada galang-galang kaki 1000, binatang kaki 1000 juga bernyanyi pada saat gelap. Pada saat terjadi gerhana matahari total, tahun berapa itu saya lupa ya. Itu banyak penelitian yang subjeknya itu adalah perilaku binatang. Nah, jadi ketika matahari gelap kan, seperti malam, padahal tengah hari, waktu itu kan tahun berapa itu saya lupa. Itu banyak penelitian untuk melihat perilaku binatang. Ternyata perilaku binatang itu bukan terkait dengan jam, tapi terkait dengan gelap. Nah, ini kan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara orang Bahari menentukan waktu buka puasa dengan bunyi binatang itu tidak benar. Karena binatang ini akan menyikapi hidup sesuai dengan gelap atau terang, gelap atau terang. Nah, orang Alabiu kalau ayamnya menetas, telur ayam menetas, itu ibunya dipisah supaya cepat kawin dan cepat bertelur lagi. Dikasih nanti obat penurun panas, paracetamol seperempat. Nah, mana orang Alabiu mana? Paracetamol seperempat kasih itu induk ayam dan dipisah, kemudian dimandikan dia supaya badannya cepat turun panasnya. Karena secara alamiah ayam yang telurnya menetas, dia badannya panas untuk menghangatkan anaknya. Tapi orang kita cerdas, lalu dikasih lampu kan? Nah, dikasih lampu ini bisa lampu semprong, yang penting ada panas. Karena siang terus, apabila aja ayam malam nih siang terus nih, maka dia makan terus. Nah, karena dia makan terus, maka dia cepat besar. Nah, jadi artinya perilaku binatang itu sesuai dengan cahaya. Maka orang memelihara ayam pedaging itu pakai lampu supaya cepat besar, sehingga dalam waktu pemeliharaan 40 hari sudah bisa dipotong. Ngajar ayam kayak dikumpa, katanya kayak dikumpa bang, ini tuh makan hari-hari, malam siang malam, kada bugu-guringan makan ya. Nah, kayak pian lah kalau makan terus enggak nalawak. Cuma karena kita nih mihanu guring, mihanu makan, sehingga halus awak. Nah, jadi maksud ulun bahwa ya kita tidak akan ketemu misalnya ada doa awal tahun, doa akhir tahun, tidak akan ketemu dalam hadis. Yang kita temukan itu apa? Zikir pagi, zikir petang. Nah, itu akan ketemu hadisnya. Asbahna, kata Nabi, sekarang kita waktu subuh, wa asbahal mulku lillah. Subuh itu adalah dimiliki oleh Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah kita pada waktu subuh. Wala ilaha illallah wahda, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia atas segala sesuatu maha kuasa. Itu doa Nabi di waktu pagi ya. Tapi doa awal tahun tidak kita temukan, karena kalau awal tahun akhir tahun kalawasan.
rotasi waktu kita itu per hari, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Menunggu setahun hanya berzikir, malawasnya. Berzikir itu harian, ya, zikir harian namanya. Pagi dan sore. Lalu kata Nabi, as'aluka khairama fi hadzal yaum. Aku meminta kepada Engkau ya Allah kebaikan apapun di hari ini. Wa khairama ba'dah, dan kebaikan-kebaikan sesudah hari ini. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum. Berlindung aku ya Allah kepada Engkau dari kejahatan apapun yang ada di hari ini. Wa syarri ma ba'dahu, dan segala kejahatan sesudahnya. A'udzubika minal kasali, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari malas. Wa su'il kibari wal harami wa su'il kibar, dan hal-hal negatif yang diakibatkan oleh bertambahnya usia. Berlindung kita kepada Allah. Wa na'udzubika min azabin fil qabri, berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Wa min azabin finnar, dari azab neraka. Jadi zikir itu kita baca setiap hari, dan itu menunjukkan bahwa Islam telah menyelesaikan soal mitos, soal legenda, soal takhayul terkait dengan waktu. Jadi waktu itu tidak ada takhayulnya. Hari apa lahir? Hari Selasa. Wah ini panasan nih. Jadi kayak apa supaya rancaki minum banyu es? Panasan. Lihat bang pupusarannya berapa? Pupusarannya 3. Ini cocok bingung kambing. Gak ada kaitannya pupusaran itu lawan kambing. Ada. Itu mitos namanya. Orang bahari itu macam-macam. Tapi itu tadi, orang bahari itu sebahagian tujuannya memang mendidik, ya. Karena mungkin mereka tidak punya media pendidikan yang canggih, maka mitos-mitos pamali-pamali itu dipakai sebagai media. Inilah saya kira khutbah awal tahun ini. 2025 supaya mengurangi mitos-mitos ini, mengurangi takhayul ini berat memang, tapi mau tidak mau harus kita sampaikan karena ini terkait dengan hal-hal yang prinsip juga di dalam ajaran agama kita. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.